warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Iban dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UPS Tegal semester 1. Di sini saya akan review buku manajemen produksi yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah, dan di sini diterbitkan pertama kali oleh Anak Hebat Indonesia pada tahun 2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen produksi. Manajemen produksi yaitu posisi manajemen yang sangat relevan dengan keberhasilan dalam banyak hal. Jika digunakan secara efisien, manajemen produksi akan mendatangkan banyak pencapaian yang akan membawa bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Berikut alasan pentingnya manajemen produksi. 1. Membantu perusahaan mencapai tujuan. Di sini manajemen produksi membantu perusahaan mencapai target penjualan dan tujuan bisnisnya. Caranya dengan memproduksi barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Penjualan dan keuntungan akan meningkat jika produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pelanggan. 2. Meningkatkan reputasi bisnis. Di sini pelanggan yang puas pasti akan datang kembali untuk membeli atau menggunakan jasa perusahaan tersebut. Itu sebabnya sebuah bisnis harus memastikan produk yang berkualitas bisa dihasilkan secara kesinambungan. Memastikan pelanggan selalu puas dan senang juga menjadi cara ampuh untuk meningkatkan reputasi bisnis. 3. Mengurangi biaya produksi. Manajemen produksi memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam proses operasional digunakan secara bijaksana tanpa mengorbankan kualitas. Dengan kata lain, adanya sistem manajemen produksi yang baik akan membantu perusahaan memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan yang masuk akal. Hal ini hanya bisa dicapai ketika input dan output dimaksimalkan. Dan di sini ada yang namanya lapangan pekerjaan dan jabatan dalam manajemen produksi. Apa sih itu peran manajemen produksi? Tugas seorang manajemen produksi adalah mengawasi dan mengatur berbagai fungsi departemen untuk memastikan proses produksi yang efisien dan lancar. Mereka bekerja sama dengan departemen-departemen lain di perusahaan untuk memastikan produk berjalan mulus dari fase konsep awal hingga pengiriman akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan semua proses terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memenuhi tenggat waktu dan standar kualitas yang ditetapkan. Manajemen produksi juga dikenal sebagai pimpinan produksi, bekerja sama dengan berbagai profesional dalam kegiatan sehari-hari. Mereka termasuk staf produksi, tim kontrol kualitas, personal, pengadaan, serta individu di departemen logistik dan penjualan. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua aktivitas di lantai produksi, memastikan peralatan dan perkakas produksi siap dan berfungsi dengan baik. Dengan merencanakan dan mematuhi jadwal kerja, tujuan mereka adalah mencapai target produksi dalam waktu yang ditentukan. Jadi bisa ditarik suatu pemahaman bahwa kualifikasi penting yang harus dimiliki oleh manajer ini diantaranya ialah kepemimpinan, mampu melakukan perencanaan strategis, termasuk skill komunikasi yang mumpuni sehingga dapat melakukan negosiasi dan koordinasi. Untuk memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat guna memahami pekerjaan atau fungsi manajemen produksi, berikut kejelasan yang dibagi dalam 6 bidang pekerjaan terpisah. 1. Produksi. Produksi merupakan hasil dari pertemuan yang jelas antara pemasaran dan produksi. Tidak cukup hanya bahwa konsumen membutuhkan produk tersebut, tetapi organisasi juga harus mampu memproduksinya. 2. Pabrik. Untuk membuat produk diperlukan pabrik yang mencakup bangunan dan peralatan. Pabrik ini merupakan aset tetap bagi organisasi dan harus sesuai dengan kebutuhan produk, pasar, operator, dan organisasi itu sendiri. 3. Proses. Keputusan pembuatan produksi
diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis dan organisasi serta melibatkan orang-orang di dalam organisasi. 4. Program. Jadwal yang menetapkan tanggal penyerahan barang atau penyediaan jasa kepada konsumen adalah hasil dari pertemuan antara produksi dan pemasaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal waktu termasuk pembeli, transformasi, pemeliharaan, keuangan, penyimpanan, dan transformasi. 5. Faktor manusia. Produk dari awal hingga akhir sangat bergantung pada orang-orang, seperti halnya produk manusia lainnya. Manusia itu sendiri bervariasi dalam kecerdasan, keterampilan, dan harapan-harapannya. 6. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan produksi. Hal ini termasuk membuat SOP (Standard Operating Procedure) untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam proses produksi tidak mengungkapkan rahasia proses produksi perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang berbeda dengan produk sejenis atau bahkan untuk melindungi inovasi perusahaan tersebut. Sekian dari review buku manajemen produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.